Oke Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Dan kembali kita akan jalan-jalan mengunjungi perkampungan warga Dayak di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Nah kebetulan saya nggak sendiri, ditemani oleh Kakana. Oke, jadi pagi hari di perkampungan masyarakat Dayak seperti ini suasananya, begitu asri ya, begitu tenang suasananya. Ini kalau boleh tahu nih lokasinya di mana nih saat ini kita meliput? Ini di Kuala Lapang. Kuala Lapang. Iya, setelah kita dari pasar kan ini ya. Jadi Kuala Lapang, salah satu keunikan dari desa ini adalah hampir semua sudut desa atau sudut perkampungan itu bersih. Nah, Anda kan sudah pernah berada di sini selama kurang lebih berapa tahun? Sekitar 7 tahunan. 7 tahun di sini. Boleh diceritakan kenapa kok desa ini walaupun perkampungannya itu di pelosok Kalimantan yang cukup jauh dijangkau lewat darat dan lewat udara menggunakan pesawat kecil, tapi lokasinya sangat rapi, bersih. Itu kenapa tuh? Di sini sih tanggung jawab RT-nya sih kalau saya lihat. Terus kemudian didukung sama pemerintahnya, di mana anggaran untuk desa-desa itu lumayan besar. Dan kemudian terus mereka membuat seperti program-program RT bersih. Jadi semua RT itu terus bersih. Ada tempat-tempat sampahnya, di beberapa tempat sudah disiapkan. Seperti yang kita lihat itu ada tong biru. Nah, itu tempat sampah tuh. Nah, jadi orang nggak susah buang sampahnya. Terus karena ada lomba RT bersih tadi, tentang RT yang lain itu ngerasa ada rasa malu kalau kotor gitu. Jadi gitu, aku kotor gitu ya. Oke, jadi Sobat Survivor, kita mengajak Sobat Survivor ini, kebetulan ini sedang musim buah ini ya di Malinau saat ini. Jadi kalau di Malinau tuh terkenal buah apa aja sih? Banyak, buah durian, rambutan, seperti buah pada umumnya di Kalimantan Utara. Jadi ada buah durian, tapi ada buah-buah tertentu yang malah justru nggak ada di Tanjung Selor ya. Kayak tadi kita mengunjungi pasar itu ada buah salak. Ini kok aneh gitu. Sebenarnya ada, cuman di Tanjung Selor itu karena mungkin orang tahu nggak dimakan, jadi nggak diperjualbelikan. Gitu. Maksudnya nggak dimakan? Maksudnya nggak tahu, mungkin nggak tahu cara, nggak terlalu suka makan gitu lah. Yeah. Ada salak yang biasa dimakan, jadi yang dibeli, yang dijual itu. Jadi sebenarnya di zaman sekarang ya, menjual itu bukan hanya dari segi deliciousnya, dari segi enak enggaknya, tapi dari segi orang bisa penasaran untuk membeli buah itu, gitu kan ya. Iya. Jadi Sobat Survivor, karena Malinau ini memang banyak dikunjungi oleh wisatawan karena selain juga tadi bersih, terus juga kearifan lokalnya itu masih sangat kuat. Jadi mereka juga tentu penasaran dengan buah-buah yang dijual ya, walaupun mungkin dari segi enak enggaknya kan itu tergantung dari lidah juga sih ya. Seperti kita orang Asia suka durian, tapi ternyata bagi mereka yang lain tidak terlalu doyan sama durian. Oke Sobat Survivor, jadi kita terus melihat bagaimana jalan-jalan yang ada di Malinau itu menyenangkan banget. Jadi kalau Anda yang ingin ke Malinau bisa melalui jalur darat, laut maupun udara. Tentunya kalau dari Kota Tarakan ya, kita selalu tumpuannya Kota Tarakan karena untuk di Kalimantan Utara sendiri bandara atau airport, international airport itu masih di Tarakan. Jadi Anda yang turun di Tarakan bisa lewat udara, lanjut penerbangan ke Malinau, ke bandara apa namanya? Bandar Udara Abising sini kah? Abesing ya. Nah, terus juga bisa lewat jalur darat tapi lewat Tanjung Selor dulu ya. Jalur darat Tanjung Selor atau bisa dari KTT seperti itu. Nah, bagi Anda yang lewat jalur laut, Anda bisa mulai perjalanan Anda dari Pelabuhan Tengkayu langsung langsung menuju Malinau, tentunya nggak ada transit lagi. Boleh dicerita sedikit nih, apa sih sebenarnya yang kamu ketahui tentang Malinau selain juga bersih, apalagi dari pemerintahannya? Kalau saya sih mengikuti pemerintahan Malinau dari dulu tuh, dari zamannya Pak Martin Bila, yang sekarang beliau sudah menjadi salah satu anggota DPD dan juga ke Presiden Dayak se-Indonesia kalau nggak salah sih. Terus juga kemudian ada Pak Yansen dengan terobosannya cukup banyak ya di Bulungan, dan dilanjutkan oleh pemerintahan Bupati saat ini. Tahu nggak siapa?
Pak siapa? Aduh kok lupa sih. WMP Mawar. Pak Wempi ya, yang juga mungkin menonton video ini, semoga dapat endorse setelah video ini ditayangkan. Oke, jadi sobat survivor dimanapun Anda berada ya, jadi Anda yang ingin jalan-jalan ke Malinau tentu banyak yang bisa Anda kunjungi. Apa aja nih yang bisa dikunjungi di Malinau? Malinau itu apa ya tempatnya? Tempatnya desa wisata. Kok saya yang lebih tahu ya? Desa wisata Pulau Sapi. Nah, boleh ditahu kenapa namanya Pulau Sapi? Nggak tahu. Ya, apakah bentuknya kayak sapi? Nggak tahu sih. Tapi yang jelas di sana masyarakatnya mayoritas dari suku Dayak Lundayeh ya. Jadi kalau Anda di sana akan merasakan bagaimana apa namanya kayak kebudayaan kental dengan kebudayaan Dayak Lundayeh ya. Iya, di mana rumah-rumahnya nanti kita lihat setelah video ini rumah-rumah di sana seperti apa. Kemudian apa lagi? Nah, kebetulan yang kita kunjungi ini masih di seputaran daerah Malinau Kota kah atau apa namanya? Tanjung Lapang ya? Ini kita udah di Tanjung Lapang. Ya, jadi kalau kita lihat lebih jauh sebenarnya lokasi ini itu dekat dengan sungai-sungai. Jadi itu merupakan salah satu memang apa namanya kearifan masyarakat lokal dan merupakan kebiasaan hidup masyarakat lokal, masyarakat Dayak yang tidak bisa jauh dari keberadaan sungai-sungai besar yang ada di sekitar sekitarnya. Jadi perkampungan itu biasanya berada di jalur sungai ya. Iya. Ya, jadi di sanalah juga merupakan salah satu sumber kehidupan karena bisa menjangkau satu desa dengan desa yang lain, tidak harus lewat jalur darat tapi juga bisa lewat jalur sungai dan juga bisa menghubungkan kampung-kampung lain seperti Malinau ini sebenarnya sangat luas sekali, bahkan bisa dikatakan kabupaten paling sepi di Kalimantan Utara, bahkan mungkin juga diperhitungkan se-Indonesia. Kenapa? Karena populasinya kurang lebih 2-3 orang dalam satu kalau di apa namanya ya, dirata-ratakan gitu ya, 2-3 orang dalam 1 kilometer, kan lahannya luas gitu ya. Seperti itulah perhitungannya ya. Jadi sobat survivor, kita sedang di mana ini? Ini masih di daerah Tanjung Lapang. Apa yang ingin kamu cerita sedikit nih tentang Malinau? Malinau itu punya sejarah yang luar biasa, luar biasa. Sejarah yang penuh dengan pengalaman selama saya sempat berada di sini, di mana saya sempat bekerja di sini. Di sini itu ya kerjasamanya baik, suku-sukunya mereka nggak membeda-bedakan begitu. Enggak. Ya, walaupun kental dengan budaya asli Kalimantan, tapi mereka sangat menghormati menghormati setiap suku yang ada. Namun tentu dalam kondisi seperti itu kita tetap harus sebagai pendatang di lokasi ini tentu harus sangat menghormati apapun yang menjadi kebiasaan, tradisi dan keyakinan masyarakat yang ada di sini. Karena jika tidak demikian kita membangunkan singa tidur. Di sini tuh kalau misal kita punya acara seperti ada pernikahan, pesta pernikahan seperti itu akan datang semua orang dari kampung manapun. Kemudian kita disuguhi makanan yang banyak. Tapi saking banyaknya kita kayak kenyang duluan. Kemudian sejauh apapun itu orang, kalau kita sekarang kan kayak gitu, kalau sudah jauh sudahlah, masih banyak yang dekat gitu ya mikirnya. Tapi kalau mereka enggak, kita harus pergi. Jadi di mana ada acara itu pasti rame banget gitu. Wow. Tempat, gitu. Dan di Malinau juga ini kalau kita eksplor lebih jauh memang sumber daya alamnya itu masih melimpah. Dan sayangnya untuk saat ini untuk pengelolaannya, untuk kesejahteraan masyarakatnya ini masih terus diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten Malinau. Kok Bulungan lagi sih. Jadi doakan tentunya kepemimpinan di bawah kepemimpinan Pak Yansen, Pak Wempi ya. Dan masyarakatnya bisa jauh lebih sejahtera dari saat ini, supaya bisa lebih memanfaatkan lahan-lahan luas untuk pertanian skala besar mungkin. Dan juga tidak hanya targetnya pasar lokal saja, tapi juga pasar internasional, karena dengan luas lahan seluas ini, terus juga prospek pertanian yang sangat bagus karena lahannya subur, tentu sangat
baik apabila dikembangkan terkait pertanian-pertanian berkelanjutan sehingga masyarakatnya bisa semakin sejahtera. Seperti kita perhatikan di pasar-pasarnya mengandalkan tanaman-tanaman lokal yang dikembangkan. Kalau dikembangkan lebih lanjut lagi tentu itu akan jauh lebih menguntungkan. Kita akan terus jalan-jalan dan mengunjungi lokasi-lokasi yang belum terjamah. Maksudnya belum ada penduduknya. Jadi ikuti terus perjalanan kita. Terima kasih sudah menyimak konten Asian Survivor. Ikuti perjalanan mengunjungi perkampungan dan juga lokasi-lokasi yang begitu indah di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Asian Survivor.
Oke, Sobat Survivor, jadi itu jalan-jalan kita hari ini mengunjungi perkampungan yang ada di Malino. Jadi terus perjalanan kita hanya di Asia Survivor.